Bertemu lagi dengan saya, Sri Mulyani, di channel Happy Math, di mana memecahkan soal matematika menjadi lebih menyenangkan. Baiklah, pada video kali ini kita masih membahas mengenai polinomial atau suku banyak. Di video bagian kedua, yang akan kita bahas adalah nilai polinomial atau nilai fungsi pada polinomial. Nah, untuk memecahkan masalah atau menghitung nilai pada polinomial, biasanya ada dua metode yang bisa kalian gunakan. Salah satunya ada substitusi dan skema Horner. Baiklah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kalian boleh melihat dulu ilustrasi gambar di slide berikut ini. Nah, kalian perhatikan, di sini ada seorang anak yang sedang bermain bola basket. Bola basket yang dilambungkan membentuk sebuah kurva dengan fungsi polinomial adalah HT sama dengan min 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 2. Di mana H ini menunjukkan tinggi bola dengan satuannya meter, sedangkan T ini menunjukkan waktu dengan satuannya detik. Nah, untuk menentukan berapakah tinggi bola yang dilambungkan ketika posisi waktu di T sama dengan 1, kita akan menggunakan cara substitusi terlebih dahulu. Mungkin cara substitusi ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, karena cara substitusi ini sudah sering kalian kerjakan atau sudah sering kalian lakukan ketika kalian duduk di bangku SMP. Ini hanya untuk mengingatkan kembali. Nah, di sini ada fungsinya. HT sama dengan min 2T kuadrat ditambah 3T ditambah 2 dengan nilai T sama dengan 1. Maka persamaan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode substitusi, di mana nilai T-nya kita ganti dengan 1. Nah, HT ini nilainya 1, kita tuliskan di sini. Min 2 kali 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 2. Hasilnya jadi min 2 ditambah 3 ditambah 2. Maka nilai HT ketika T sama dengan 1 sama dengan 3. Jadi ketinggian bola basket pada saat T sama dengan 1 adalah 3 meter. Nah, mudahkan dengan menggunakan cara substitusi. Sekarang kita akan mencoba dengan menggunakan skema Horner. Sebelum kita menggunakan skema Horner, alangkah lebih baiknya kalian perhatikan dulu bagaimana langkah-langkah menghitung dengan menggunakan skema Horner. Nah, ini adalah cara atau langkah-langkah menentukan nilai polinomial dengan menggunakan skema Horner. Misalkan diketahui fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 tambah cx tambah d. Untuk dapat menentukan nilai fx dengan nilai x sama dengan k dapat diselesaikan dengan cara berikut ini. Nah, untuk menggunakan skema Horner, kalian tuliskan setiap koefisien dari setiap variabelnya ke dalam kotak yang ada di bawah ini. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Ini A adalah koefisien dari X pangkat 3. Kemudian ada B, koefisien dari X kuadrat. Ada C, merupakan koefisien dari X. Serta ada D yang merupakan konstanta. Kemudian, di sini ada nilai K, yaitu nilai X-nya. Nah, langkah pertama adalah turunkan nilai A ke bawah sini. Nah, di sini ada nilai A-nya. Kemudian kalikan dengan K. Maka hasil perkalian A dengan K
alias AK, kalian tuliskan di sebelah sini. Nah, setelah itu, jumlahkan AK dengan B. Hasilnya adalah AK ditambah B. Lakukan hal yang sama, AK tambah B kalikan lagi dengan K. Jadi AK tambah B kita kalikan lagi dengan K. Hasilnya adalah AK kuadrat ditambah dengan BK. Nah, AK kuadrat tambah BK kita jumlahkan lagi dengan C, maka hasilnya adalah AK kuadrat tambah BK tambah C. Hasil dari AK kuadrat tambah BK tambah C, kita kalikan lagi dengan K, maka hasilnya adalah AK pangkat 3 tambah BK pangkat 2 tambah CK. Nah, ini kita jumlahkan lagi dengan D, maka hasilnya menjadi AK pangkat 3 tambah BK pangkat 2 tambah CK tambah D. Nah, bentuk yang di akhir ini yang nanti akan disebut sebagai nilai polinomial. Agar lebih memahami bagaimana cara menggunakan skema Horner, kita akan coba menyelesaikan perhitungan yang tadi dengan menggunakan skema Horner. Nah, saya masih mengambil soal yang tadi untuk menentukan berapa ketinggian bola basket ketika T sama dengan 1. Sama seperti halnya yang tadi, kita masukkan dulu setiap koefisien dari variabelnya. Ada min 2 yang merupakan koefisien dari T kuadrat, ada 3 yang merupakan koefisien dari T, dan ada 2 yang merupakan konstanta. Kemudian, 1 adalah nilai T-nya. Nah, maka setelah ini kita turunkan dulu nilai min 2, kemudian min 2 kita kalikan dengan 1, hasilnya adalah min 2, kemudian 3 ditambah dengan min 2, hasilnya adalah 1, 1 dikalikan 1, hasilnya adalah 1, kemudian 2 dikalikan 1, hasilnya adalah 3. 2 ditambah 1, hasilnya adalah 3. Nah, hasil yang 3 ini merupakan nilai dari polinomial. Sama kan dengan menggunakan cara substitusi yang tadi. Baiklah, sampai sejauh ini kalian bisa memahami? Nah, biar kalian lebih paham lagi, saya masih punya beberapa soal latihan. Nah, ini merupakan contoh soal kedua dengan beberapa pangkat yang hilang di sini, ya, atau pangkatnya yang tidak lengkap. Kalian bisa lihat fungsi hx di sebelah sini ada 2x pangkat 6 dikurangi 3x pangkat 2 dikurangi 2x dikurangi 4 dengan x sama dengan min 1. Kalau misalnya kalian perhatikan di sini, ada beberapa pangkat yang hilang, yaitu pangkat 5, pangkat 4, serta pangkat 2. Nah, untuk menggunakan metode Horner atau skema Horner, maka pangkat-pangkat yang hilang atau tidak lengkap, koefisiennya dianggap 0. Ya. Nah, sekarang kita pindahkan dulu setiap koefisien dari setiap variabelnya. Dimulai dari koefisien x pangkat 6, ada 2. Kemudian koefisien x pangkat 5-nya 0. Koefisien x pangkat 4 adalah 0. Dilanjutkan dengan koefisien x pangkat 3 adalah negatif 3. Koefisien x pangkat 2 juga 0. Serta koefisien dari x adalah min 2. Dan konstantanya adalah 4. Kemudian jangan lupa menuliskan nilai X di sebelah kiri.
Nah, nilai X-nya adalah min 1. Langkah pertama seperti biasa, kita turunkan dulu nilai 2 di bawah. Kemudian, 2 kita kalikan dengan min 1, hasilnya adalah negatif 2. 0 ditambah negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 dikali negatif 1, hasilnya adalah positif 2. Kemudian 0 ditambah 2, hasilnya adalah 2. 2 dikalikan min 1, hasilnya adalah min 2. Min 3 ditambah min 2, hasilnya adalah min 5. Min 5 dikalikan min 1, hasilnya adalah 5. 0 ditambah 5, hasilnya 5. 5 dikali min 1, hasilnya adalah negatif 5. Kemudian tinggal kalian jumlahkan lagi, 2 ditambah, negatif 2 ditambah negatif 5, hasilnya adalah negatif 7. Negatif 7 dikalikan min 1, hasilnya adalah positif 7. Negatif 4 ditambah 7, hasilnya adalah 3. Nah, maka 3 ini merupakan nilai polinomialnya. Nah, sampai sejauh ini bisa kalian pahami kan? Apabila mau menggunakan metode Horner dan kalian menemukan pangkatnya tidak lengkap seperti ini, berarti pangkat yang tidak lengkap atau pangkat yang hilang, koefisiennya kita anggap 0. Nah, untuk soal selanjutnya, jika nilai polinomial Bx sama dengan X pangkat 3 min AX pangkat 2 tambah 3X ditambah 3X ditambah 2, untuk nilai X sama dengan 1 mempunyai nilai 3. Maka tentukan polinomial Bx untuk X sama dengan min 2. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, berarti kita akan melakukan 2 kali pengerjaan. Nah, untuk langkah yang pertama, saya akan melakukan metode Horner dan langkah keduanya untuk menentukan nilai Bx ketika X sama dengan min 2, saya akan menggunakan metode substitusi. Nah, untuk langkah pertama, kita akan mencari dulu berapakah nilai A yang ada pada fungsi Bx agar bisa menyelesaikan nilai Bx ketika X sama dengan min 2. Sama halnya dengan cara Horner yang lainnya, kita akan masukkan dulu nilai-nilai koefisiennya. Nah, dimulai dengan koefisien X pangkat 3, ada 1, kemudian koefisien X kuadratnya adalah A, koefisien dari X adalah 3, serta konstantanya adalah 2. Nah, kemudian tuliskan X sama dengan 1 di sebelah kiri. Ya. Nah, seperti biasa, kita turunkan dulu 1. 1 dikalikan dengan 1 hasilnya adalah 1. Jumlahkan. Karena di sini nilai A-nya belum diketahui, maka penulisannya menjadi 1 dikurangi A. Nah, 1 min A ini kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 1 min A. Kita jumlahkan lagi. Nah, karena di sini yang bisa dijumlahkan adalah 3 dan 1, maka hasilnya menjadi 4 min A. 4 min A dikalikan 1, hasilnya 4 min A, maka 4 min A ditambah 2, hasilnya adalah 6 min A. Dengan sama dengan 3. Kenapa 6 min A sama dengan 3? Karena nilai polinomialnya adalah 3. Nah, untuk mencari berapakah nilai A, berarti kita akan menentukannya. Nah, di sini. Pindah ruaskan 6 ke sebelah 3 ya. Maka hasilnya jadi min A sama dengan 3 dikurangi 6. Maka min A sama dengan min 3. Nah, kita kalikan dengan min 1 untuk A-nya biar menjadi positif.
Kalau seandainya A-nya kita kalikan min 1, maka min 3 juga kita kalikan 1. Maka hasilnya jadi A sama dengan 3. Nah, A-nya sudah ketemu nih sama dengan 3. Berarti bisa kita substitusikan atau ganti nilai A pada variabel X pangkat 2 dengan 3. Nah, ini adalah hasilnya setelah A diketahui, maka BX sama dengan X pangkat 3 min 3X kuadrat tambah 3X plus 2. Sehingga polinomial BX untuk X sama dengan 2, kita menggunakan cara substitusi, yaitu mengganti variabel X dengan min 2, adalah min 2 pangkat 3 dikurangi 3 kali min 2 pangkat 2 tambah 3 kali min 2 tambah 2. Hasilnya adalah min 8 dikurangi 12 dikurangi 6 ditambah 2. Maka hasilnya adalah min 24. Nah, untuk video kali ini kita sudah selesai membahas bagaimana menentukan nilai pada polinomial menggunakan metode Horner dan metode substitusi. Di akhir video, biasa akan saya tuliskan latihan soal agar kalian bisa mengerjakannya di rumah masing-masing. Oke, jangan lupa isi jawaban kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa lagi like, comment, and subscribe channel Happy Math ya, di mana dapat menyelesaikan soal matematika dengan menyenangkan. Baiklah, see you next video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.